Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Astriana Situmorang, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Dairi. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dalam rangka aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya, Ibu Arlini M. Situmorang dari SD Negeri 030321 Sibongkurung. Dan kita langsung saja Bapak Ibu melakukan percakapan pra-observasinya. Oke, Ibu, apa kabarnya nih Bu? Puji Tuhan Bu, sehat. Oke, sehat ya Bu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Tujuannya adalah supaya nanti pada saat observasi kita lakukan, Ibu lebih percaya diri dan juga Ibu lebih memiliki kesiapan yang lebih seperti itu dalam proses pembelajaran yang akan nantinya Ibu lakukan. Nah, dalam percakapan pra-observasi ini Bu, nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu ya kepada Ibu. Nah, mungkin langsung saja ya Bu ya. Adapun pertanyaan saya yang pertama adalah kira-kira nanti Bu di pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan kepada siswa Ibu? Tujuan pelajaran yang akan saya sampaikan yaitu siswa dapat mengetahui ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan dan beserta tempat tinggalnya. Oke, berarti ini mata pelajaran IPAS ya Bu ya? Oke. Tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti adalah untuk mengetahui ciri-ciri khusus hewan yang dimiliki hewan dan juga lingkungan hidupnya. Oke, baik Bu. Nah, pertanyaan kedua, kira-kira Ibu nanti mau area pengembangannya ini dalam hal yang seperti apa Bu? Area pengembangan yang saya lakukan pada aspek pemahaman siswa melalui analisis gambar Bu. Oke, berarti nanti Ibu akan mengembangkan di pemahaman siswa melalui analisis gambar seperti itu ya. Pertanyaan yang ketiga Bu, model pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran di kelas nanti seperti apa? Model pembelajaran yang saya gunakan model pembelajaran berbasis masalah. Oke, model pembelajaran berbasis masalah ini berarti problem based learning ya Bu ya. Nah, yang kita ketahui kan Bu, kalau pembelajaran berbasis masalah ini ada langkah-langkah atau sintak-sintak nanti dalam proses itu ya Bu ya. Berarti nanti Ibu akan menunjukkan langkah-langkah itu dalam proses pembelajaran di kelas ya Bu. Oke, selanjutnya Bu, strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya di kelas itu yang seperti apa? Strategi pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas yaitu berdiferensiasi proses dan produk Bu. Oke. Kalau pembelajaran berdiferensiasi proses ini nanti yang seperti apa nih Bu? Jadi saya nanti membentuk kelompok kepada siswa saya Bu. Berarti nanti Ibu membentuk siswa ke dalam beberapa kelompok sehingga di sana nanti ada terlihat ya Bu ya diferensiasi prosesnya. Oke. Kemudian diferensiasi produk yang Ibu pikirkan itu yang seperti apa nantinya Bu? Diferensiasi produk yang saya pikirkan, saya membagikan kepada siswa saya LKPD Bu. Setelah itu mereka dapat mengutarakan atau menuangkan apa pemahaman mereka melalui gambar, tulisan maupun secara lisan. Oke, berarti nanti ada seperti 3 ya Bu ya, diferensiasi produk nanti yang akan kelihatan di sana seperti itu. Oke, selanjutnya penilaian atau evaluasi yang Ibu lakukan nanti dalam pembelajaran itu yang seperti apa Bu? Penilaian saya lakukan itu Bu dalam tes tulis dan sikap. Oke, kalau tes tertulis itu biasa di akhir pembelajaran ya Bu ya. Kalau sikap itu kita ketahui di selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi kita mengamati mereka di sana. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Ibu kan wali kelas 6 lah tentunya ya Bu ya. Jadi nanti pembelajaran ini kita lakukan di kelas 6. Waktunya lah Bu, waktunya kira-kira nanti kapan? Untuk waktunya kami kebetulan IPAS di hari Kamis Bu, jam pelajaran ke-4 dan 5. Oke, berarti kita nanti akan bertemu kembali ya Bu ya di hari Kamis jam pelajaran 4 dan 5 mata pelajaran IPAS. Oke, baik Bu, nanti kita akan bertemu di sana. Selamat mempersiapkan diri ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih sahabat guru penggerak semua. Demikian percakapan pra-observasi kami pada hari ini. Terima kasih. Salam guru penggerak.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Apa kabar nih Bu hari ini? Luar biasa Bu. Ya, kemarin kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pra-observasi. Hari ini Ibu akan melakukan observasi di dalam kelas, pembelajaran bersama siswa Ibu. Bagaimana Bu nih persiapannya? Sudah Bu, siap sekali. Oke, luar biasa ya Bu. Baiklah Bu, kita akan mulai kegiatan kita. Selamat mempersiapkan diri dan semangat untuk hari ini ya Bu. Semangat Bu. Oke, selamat pagi. Good morning, and how are you? I'm fine. Loh, mana suaranya buat suaranya? Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, student. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Oke, mantap. Semuanya sehat? Semuanya kabarnya baik? Baik. Jadi gimana untuk belajar? Siap? Sudah siap untuk belajar? Gimana dengan kehadirannya? Hadirkan semua? Baik, sehat semua kan? Ada yang sakit? Dia sakit? Bagus, duduknya dia tegak ya. Jangan ngantuk-ngantuk duduknya ya. Oke, sekarang kita sebelum belajar kita berdoa. Siapa yang mimpin doa? Giliran siapa? Iya, giliran si Terapen. Yuk, ayo Terapen, siapa yang mimpin doa kita? Teman-teman, beribadah mana sudah berdoa. Tuhan, kami beribadah, berikanlah kepada kami kebenaran, dan isi kami dengan iman. Oke, supaya lebih semangat lagi belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Mana semangatmu? Mana? Oke, mantap. Oke, baiklah buka-bukunya. Kita sekarang belajar mengenai ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan dan lingkungan hidupnya. Sekarang kita belajar mengenai ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan. Apa itu ciri-ciri? Siapa yang tahu apa itu ciri-ciri? Ayo, apa itu ciri-ciri? Ciri-ciri, tahu ciri-ciri? Coba sekarang kalian lihat dulu Ibu. Ciri-ciri Ibu kayak mana? Berkulit? Oke, lanjut. Gimana lagi ciri-ciri Ibu? Rambutnya panjang. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan video. Kalian simak videonya, kalian lihat bagaimanakah apa ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan itu. Oke? Setiap makhluk hidup diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Seperti hewan misalnya, mereka memiliki ciri-ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan melindungi diri dari musuhnya. Beberapa contohnya adalah cicak dan bangkai. Mereka memiliki kekhususan yaitu dapat memutuskan ekornya, memiliki perekat di telapak kaki untuk merayap di dinding, memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh lainnya yaitu beruang, memiliki ciri khusus dapat mengubah warna tubuhnya menyerupai kondisi lingkungan. Dan untuk mengolah Ekolokasi tadi apa? Ekolokasi adalah mampu mendengar dengan cicak lah dulu tulis. Cicak melindungi diri dengan Jadi setiap hewan yang ada di LKPD kalian itu nanti kalian jelaskan bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana cara dia melindungi dirinya dari mangsanya ya. Ya, kamu jelaskan apa itu autotomy.
Ya, ya tulis saja tapi jangan bilang. Tulis di tulisannya. Kalau dia yang bintang hitam tadi sudah bilang kan, kalau bintang hitam dia itu untuk cumi-cumi, gurita apa kan, cumi-cumi lah, cumi-cumi itu kalau dia datang orang yang mau ke mangsanya dikeluarkan yang cinta supaya dia bisa kabur, jadi dia tidak nampak kan gelap. Sudah capek? Oke, sudah nak semua? Sebelum ke situ, tepuk semangat. Oke, Ibu mau kelompok 1 dulu yang maju. Ayo, semuanya maju. Nanti siapa yang akan mempresentasikan dia yang baca. Ayo, Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Yang pertama, cicak memiliki ciri autotomi, dapat memutuskan ekornya untuk melindungi dari mangsanya. Yang kedua, kelelawar mempunyai ciri-ciri ekolokasi. Kelelawar dapat mendeteksi di malam hari dan benda-benda di sekitarnya. Yang ketiga, ular memiliki ciri dapat mengubah warna tubuh sesuai lingkungan yang ditempatkan dan lemak tersebut dapat diubah menjadi energi. Oke, mantap ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Mantap. Sini nak, ini ada dari jumlah ya. Oke, sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Ayo kelompok 2. Apa lagi teman-teman? Silahkan kita mempresentasikan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan dari kelompok cicak ciri-cirinya dapat memutuskan ekornya atau autotomi. Kedua, kelelawar. Oke, mantap ya. Kelompok 2. Oke, mantap ya kelompok 2. Oke, yang terakhir kelompok 3. Oke, mantap Pak, kelompok 3. Jawabannya mantap ya. Oke, kita coba untuk kelompok 3. Tepuk jempol. Oke, silahkan duduk ya. Mantap. Sekarang Ibu mau menilai dulu hasil dari diskusi kalian. Oke, untuk kelompok 1. Kelompok 1 nilainya 95. Tepuk tangan dulu semua. Mantap ya. Untuk kelompok 2 nilainya 90. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 nilainya 95. Tepuk tangan. Atau yang disebut dengan autotomi. Oke.
bagaimana nak? Memiliki sengat di ujung ekor. Iya, memiliki sengat di ujung ekornya. Iya, mantap. Sudah paham berarti kan? Tepuk salut untuk kalian semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jadi sekian pelajaran kita untuk pagi hari ini, untuk pelajaran IPAS. Jadi untuk minggu depan berarti kita pelajarannya adalah mengenai apa nak? Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, untuk minggu depan kita belajar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke situ, boleh kalian baca-baca itu di rumah. Oke? Oke? Oke, baiklah. Sekianlah pelajaran kita. Mari kita tutup dengan doa. Doa dipimpin oleh si Febri. Enak. Lipat tangannya untuk mantap, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Buatlah pelajaran ini bermakna bagi kami, sehingga Engkau dan yang sukses bagi kami hingga nanti. Tuhan Yesus, berikanlah kami kesehatan. Orang tua kami, Kau lindungilah dimanapun mereka berada. Banyak dosa yang kami perbuat, melalui sekarang saudara yang tidak sadar. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Guru Penggerak. Hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Arlini M. Situmorang yang telah saya observasi di kegiatan sebelumnya, dan hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi, dan selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Nah, tadi kan kita sudah melaksanakan proses observasi ya Bu ya, di kegiatan pembelajaran Ibu di dalam kelas. Dan hari ini juga kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana saya nanti akan menyampaikan beberapa catatan ketika saya mengamati proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi di dalam kelas. Baiklah Ibu, supaya tidak berlama-lama, kita mulai saja ya Bu ya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan proses pembelajaran tadi atau selama observasi? Perasaan saya saat proses pembelajaran tadi, Bu, saya merasa puas karena tujuan pembelajaran saya itu tercapai. Oke. Pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu selama melakukan kegiatan pembelajaran dan ada yang mengamati atau diamati oleh supervisor seperti itu? Perasaan saya saat ada mengamati itu, Bu, pasti ada grogi ya, Bu ya. Tapi itu memang awalnya saja, Bu. Pada saat pembelajaran langsung saya sudah lama-kelamaan sudah terbiasa, jadi tidak grogi lagi, Bu. Oke, jadi di awal tadi ada merasa grogi seperti itu ya, Bu, Iya, karena merasa diamati. Tidak merasa diamati, memang diamati seperti itu ya. Namun lama-kelamaan sudah semakin percaya diri. Oke. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi di dalam kelas, Bu? Proses pembelajaran yang saya lakukan itu sudah berjalan dengan baik, Bu. Saya juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan melalui diskusi kelompok berbasis masalah. Iya, terlihat memang tadi ya Bu ya, di catatan saya juga seperti itu. Sudah terlihat tadi bahwasanya proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi di dalam kelas sudah ada pembelajaran berdiferensiasinya. Terlihat dari tadi ada Ibu membentuk kelompok, itu kan termasuk pembelajaran berdiferensiasi proses ya Bu ya. Kegiatan yang berkelompok ini mereka terlihat di sana tadi berdiskusi seperti itu ya Bu ya. Kemudian mereka juga tadi melakukan presentasi di depan seperti itu, yaitu itu termasuk berdiferensiasi produk seperti itu ya Bu ya. Nah, tadi juga sudah terlihat bahwasanya Ibu sudah melakukan pembelajaran itu, pembelajaran berbasis masalah seperti Bu. Kelihatan tadi sudah ada sintak-sintak ataupun langkah-langkah pembelajarannya di sana. Sudah ada kelihatan membentuk kelompok, orientasi terhadap masalah. Kemudian Ibu juga sudah
mengevaluasi peserta didik sudah terlihat di sana. Oke, Bu. Selanjutnya dari proses pembelajaran, apakah ada hambatan yang Ibu temui tadi selama proses pembelajaran, Bu? Ya Bu, ada. Jadi proses atau hambatan yang saya alami Bu pada saat melakukan menyiapkan alat-alat seperti infokus, speaker dan lain-lain. Dan hambatan yang kedua itu yang saya alami keaktifannya kurang. Hanya terlihat pada siswa yang memang betul-betul pintar, itu aja Bu. Ya, berarti ada dua hambatan ya Bu ya yang Ibu rasakan tadi selama proses pembelajaran. Yang pertama itu ada hambatan dalam proses persiapannya ya Bu ya. Proses persiapannya, persiapan melakukan apa ya, memasang infokus, speaker Iya, seperti itu ya. Jadi memakan waktu jadinya dalam proses waktu pembelajaran itu jadinya seperti itu ya Bu ya. Kemudian hambatan yang kedua tadi Ibu katakan siswanya kurang aktif seperti itu ya. Oke Bu. Nah, dari hambatan yang sudah Ibu rasakan tadi, kira-kira apa sih alasan kenapa terjadi hambatan itu seperti itu Bu? Alasannya karena memang kurang cepat Bu, kurang cepat untuk menyiapkan. Jadi pada saat masuk ke kelas, pada saat itu juga saya menyuruh siswa saya untuk menyiapkan alat-alatnya seperti itu Bu, medianya, infokus dan speakernya. Jadi makanya agak memakan waktu lama seperti itu. Oke. Kemudian Bu, pertanyaan saya yang selanjutnya, dengan adanya hambatan itu tadi ya Bu ya, kira-kira apa nih yang terpikir oleh Ibu solusinya ke depan untuk mengatasi hambatan ataupun untuk menghilangkan bahkan ya Bu ya, menghilangkan hambatan yang Ibu alami ini supaya tidak terjadi lagi untuk proses ke depannya? Mungkin solusi yang akan saya buat itu Bu, seperti lebih memperhatikan siswa yang lambat ya Bu. Lebih memperhatikan siswa secara intens, menanyakan apakah dia memang sudah betul-betul paham, seperti itu Bu. Ya benar ya Bu ya. Jadi istilahnya tidak hanya terfokus kepada siswa yang aktif, tetapi lebih memberikan perhatian kepada siswa yang membutuhkan. Jadi ada perhatian khusus atau perhatian lebih kepada siswa yang memang membutuhkan seperti itu ya Bu ya. Oke. Kalau untuk yang hambatan mempersiapkan ini kira-kira apa nih Bu solusinya? Jadi solusinya Bu, pada saat memang jam pelajarannya belum mulai nih, jadi pada saat itu juga saya menyuruh siswa saya untuk mempersiapkannya lebih awal supaya pada saat jam pelajaran tidak termakan waktunya hanya untuk mempersiapkan alat-alatnya seperti itu. Oke, berarti di sana Ibu mengajak siswa untuk kolaborasi juga ya Bu ya. Ya, ini luar biasa nih Bu ya. Jadi siswanya juga dibuat untuk berpartisipasi untuk mempersiapkan ya Bu ya. Jadi di sana ada terjalin kolaborasi antara guru dan siswa untuk sama-sama mempersiapkan apa sih yang diperlukan di dalam kelas. Tadinya Ibu kan mengajar di kelas 6 ya Bu ya, kelas tinggi. Jadi tentunya sudah bisa diarahkan seperti itu. Oke, luar biasa Bu. Selanjutnya nih Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan mulai action melakukan solusi-solusi yang sudah Ibu lakukan ini supaya memperbaiki hambatan dan proses pembelajarannya jadi semakin efektif? Kira-kira kapan nih Bu mulai actionnya? Secepatnya ya Bu ya, supaya pembelajarannya atau proses pembelajarannya lebih efektif. Itu akan dilakukan secepatnya Bu. Oke, luar biasa Ibu. Nah, mungkin demikian Ibu percakapan pasca observasi kita. Kiranya seluruh rangkaian yang kita lakukan, mulai dari kemarin kita pra-observasi, kemudian ada aksinya yaitu observasinya, Ibu diamati, kemudian sekarang kita sudah ada di kegiatan pasca observasi. Kiranya seluruh rangkaian ini menjadi pengalaman yang baru untuk kita dan juga kepada Ibu supaya lebih mantap lagi ya Bu ya dalam proses pembelajaran ke depannya. Mungkin demikian Bu. Terima kasih juga atas waktunya yang sudah bersedia ya Bu ya. Saya amati dan juga kita melakukan beberapa rangkaian pembicaraan kegiatan di observasi ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Ibu juga sehat. Demikian. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bu.